Hunatah masuk ke kota Mekah. Ya Hunatah, katanya, masuk lagi ke kota Mekah. Salman asyrafahum. Siapa yang paling mulia di situ? Tokoh yang paling besar di situ, tanya siapa dia. Hunatah ini kemudian masuk ke kota Makkah, ya, dan bertanya di situ, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, man asyrafukum, siapa yang paling mulia di antara kalian? Abrahah ingin ngomong. Keluarlah Abdul Muttalib ibnu Hashim, yaitu kakek Rasulullah SAW. Dia berkata, ana Abdul Muttalib, saya Abdul Muttalib, Rabbul Ibil, yang memiliki onta yang kalian curi beberapa hari yang lalu. Apa kata Hunatah kepada Abdul Muttalib? Ya Sayyidah Quraisy, wahai tuan Quraisy, sesungguhnya fa inna Abrahah la ya'ti liqitalikum wala liqatlikum. Sesungguhnya Abrahah ini tidak datang ke sini untuk berperang dengan kalian, tidak juga datang untuk membunuh kalian. Oh begitu, kata Abdul Muttalib. Terus apa yang dia inginkan dia datang ke sini? Hunatah menjawab, Abrahah itu maunya ini, menghancurkan Ka'bah ini. Abdul Muttalib menjawab, innama ana Rabbul Ibil. Saya ini tuannya onta-onta yang kalian curi. Saya yang punya. Kepunyaan saya adalah onta-onta yang kalian curi beberapa hari yang lalu. Kalau ini bukan kepunyaan saya, Ka'bah ini bukan kepunyaan saya, ada yang punya. Kalau yang punya membiarkan kalian menghancurkannya, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau yang punya tidak membiarkan kalian menghancurkannya, ya dia akan dibela. Oh, kalau begitu keputusannya bukan di saya. Silahkan segera berhadapan dengan Abrahah di luar kota Makkah. Dibawalah Abdul Muttalib ini oleh Hunatah ke muaskar, ke posko pasukan yang beristirahat di sekitar kota Makkah. Datang di situ, masuk ke kemah. Ternyata di situ ada Dzunafar dengan An-Nufail ibnu Habib. Dzunafar sama An-Nufail ibnu Habib ternyata ada di sana. Abdul Muttalib kaget karena mereka saling tahu. Para tokoh ini, mereka para tokoh sering ketemu di Makkah ketika haji. Ini para tokoh-tokoh ini. Abdul Muttalib heran. Ya. Kenapa kamu ada di sini, Dzunafar? Kenapa kamu di sini? Ada di sini An-Nufail ibnu Al-Habib. Kenapa kamu ada di sini? Dzunafar mengatakan, nih lihat nih, saya ini diborgol, kami nggak punya kuasa, berusaha menghadang tapi nggak bisa. Ya, apalah kekuasaannya orang yang sedang diborgol. Abdul Muttalib memahami semua itu dan dia berkata, saya ingin segera ketemu Abrahah. Apa maunya? Oh kalau begitu nanti saya coba hubungkan dengan namanya Unais Sa'isul Fil. Ya, kebetulan saya kenal dengan dia, katanya Unais Sa'isul Fil ini adalah pawang daripada gajah-gajahnya Abrahah. Benar, dia minta tolong kepada Unais Sa'isul Fil. Dzunafar ini berkata kepadanya, ya Unais, hadza sayyidu Quraisy. Ini adalah tuan Quraisy. Yut'imu fis sahl, yut'imu an-nasa fis sahl wa yut'imu al-wuhusha fil jibal. Ini adalah orang yang paling mulia di Quraisy. Memberikan makan orang-orang di kampung dan memberikan makan binatang-binatang buas yang ada di gunung. Dia ingin segera ketemu Abrahah. Unais menjawab, baik, saya akan bertemu Abrahah
ya, dan dia bertemu Abraha, menceritakan bahwa ada Tuan Quraisy yang ingin bertemu dengan Tuan Raja untuk membicarakan beberapa hal. Siapa dia? Ya, dia mengatakan ini adalah orang penting di Quraisy. Kalau gitu masukkan dia. Abdul Muttalib hendak masuk ke kemahnya Abraha. Abdul Muttalib ini terkenal adalah kana aziman, orangnya tinggi besar. Wa kana abyadan, dia putih bersih. Wa kana nazifan, sangat bersih. Wa kana wasiman, ganteng gagah luar biasa. Itu sifat daripada Abdul Muttalib. Kana aziman, kana abyadan, kana tawilan, wa kana wasiman. Tinggi, putih, bersih, gagah. Masuklah beliau ke kemahnya Abraha ini. Begitu masuk, Abraha langsung kaget, melongo. Kayak apa? Kagetnya itu melihat, mungkin baru pertama melihat orang seganteng itu, segagah itu. Abraha kaget. Wahalahu al-mauqib. Dia salah tingkah Abraha ini, ingin duduk di singgasananya, dia tidak enak dengan Abdul Muttalib. Fahalahu an yajlisa ala sariri. Dia tidak enak untuk duduk di sofanya, sedangkan Abdul Muttalib jalisun ala bisatih. Jalisun, duduk di karpetnya. Wa jalasa ma'ahu ala bisatih, dan dia duduk bersama Abdul Muttalib di karpet di bawah. Dia berkata kepada Abdul Muttalib, "Ya Abdul Muttalib, ya Sayyidah Quraisy, wahai tuan Quraisy, lam ati li ajli qitalikum wala li ajli qatlikum." Saya ini tidak datang untuk membunuh kalian, tidak datang ingin berperang dengan kalian. Wa innama uridu an ahdima hadzal bait. Saya hanya ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekkah ini. Apa jawaban Abdul Muttalib? Jawaban beliau, innama ana rabbul ibil. Innama ana rabbul ibil. Saya ke sini untuk mencari onta saya yang diambil oleh pasukanmu beberapa hari yang lalu, 200 onta. Abraha ini kaget lagi. Semakin kaget dia. Saya kaget saat engkau datang ke sini, masuk ke sini, saya sudah kaget. Kata Abdul Muttalib. Kata Abraha, saya sudah kaget. Tapi saya lebih kaget lagi ketika engkau mencari 200 onta, sedangkan saya datang ingin menghancurkan Ka'bahmu, kamu tidak bicarakan itu. Tidak membela itu, tidak menyiapkan pasukan untuk membela. Ini saya menghancurkan agama kalian loh, saya menghancurkan hidup kalian, saya menghancurkan rumah yang kalian di situ beribadah. Abdul Muttalib mengatakan, innama ana rabbul ibil. Kepunyaan saya itu onta. Wa hadzal bait lahu rabbun yahmi. Kalau rumah ini atau Ka'bah ini ada pemiliknya, bukan saya. Idza khalla bainaka wa bainaha, kalau dia mau melihatmu menghancurkannya, ya udah, dia biarkan, terserah dia. Tapi kalau dia bela nanti, ya dia akan bela. Tapi kalau saya ini, kepentingan saya adalah bagaimana onta saya balik. Oh, tak berhak. Ya sudah, saya kasih ontanya. Dikasih ontanya oleh Abraha. Dibawa ke Makkah, masuk ke Makkah, beliau mengatakan kepada kaumnya, ya ma'syara Quraisy, udkhulu ila sya'abil jibal. Masuklah ke atau naik ke gunung-gunung. Bersembunyilah, berlindunglah di antara gunung-gunung ini. Sesungguhnya Abraha akan datang menghancurkan Ka'bah ini. Nukhalli bainahu wa bainal bait. Kita biarkan dia menghancurkan bait ini. Lianna hadzal bait lahu rabbun yahmih. Karena rumah ini atau Ka'bah ini ada pemiliknya.
Fa in khalla bainahu wa bainahu, ya. Fa in khalla baina Abrahah wal bait, kalau pemiliknya membiarkannya, menghancurkannya, ya silahkan. Tapi kalau pemiliknya ingin membelanya, ya Abrahah tidak akan mampu menghancurkannya. Mulailah Abrahah menggerakkan pasukannya masuk ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah ini. Tetapi ternyata pasukan gajahnya tidak mau bergerak. Dipukul sana, dipukul sini, pukul sana, tidak mau. Pawangnya sudah capek-capek untuk mengarahkannya, tidak mau. Diarahkan ke Mekah, tidak mau. Tapi diarahkan ke Yaman, langsung dia lari. Ya, cepat. Diarahkan ke barat, ya, yaitu ke laut, juga lari. Diarahkan ke timur, ke arah Persia, juga dia lari. Tetapi ketika diarahkan ke Syam, yaitu ke arah Ka'bah, justru gajah ini tidak mau. Maunya balik saja. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung, ya, untuk menghadang, melawan pasukan gajah ini, namanya Tayran Ababil, yang termaktub di dalam Al-Qur'an surat Al-Fil. Ya, burung ini datang dari laut, ya, datang dari laut membawa 3 biji batu, 1 di mulutnya, 2 di kakinya. Batunya kecil-kecil, kal hasa, ya, kayak kacang, ya. Tetapi batu ini ma asaba ahadan illa qutil, tidak menyentuh siapapun kecuali orangnya terbunuh. Saking dahsyatnya. Tapi tidak menyentuh semua orang. Ya, ada yang disentuh, ada yang tidak. Ya, oleh karenanya, ketika datang burung-burung ini, pasukan Abrahah kocar-kacir langsung balik ke ini. Dan di situ Allah juga mengirimkan penyakit. Mengirimkan penyakit, ya. Di antara penyakitnya itu yang mengenai Abrahah ini adalah kullu atrafihi tatasaqat. Ya, ujung-ujungnya itu pada berguguran, sedikit kukunya, sedikit jari-jarinya. Ya, jatuh satu ikat ini, begitu jatuh di sini satu ikat ini, keluar nanah, keluar darah, ya, jatuh lagi, keluar nanah, keluar darah, jatuh lagi. Ini penyakit yang dialami oleh Abrahah ketika menyerbu Ka'bah sampai dia pulang. Dia pulang sampai di Yaman, ya, ulama menyifatinya kalfirah, kayak ayam yang sudah hilang rambutnya, ya. Jadi menyifatinya saking penyakit yang menggerogotinya itu, jari kakinya hilang, kemudian kakinya hilang, tangannya hilang, jari-jarinya semuanya hilang, telinganya hilang, semua atrapnya ini hilang. Ya, kayak ayam yang sudah dia cabut rambutnya, kemudian keteknya dipotong, kakinya dipotong. Begitulah keadaan Abrahah ketika pulang ke Yaman. Nah, itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala membela Ka'bahnya ketika tidak ada yang mampu membelanya. Ya. Ketika Ka'bah ini tidak ada yang mampu membelanya, Allah Subhanahu wa taala yatawalla untuk membela Ka'bah ini. Bukan berarti kita qu'ud, bukan berarti kita duduk-duduk untuk membiarkan orang misalnya menghancurkan Ka'bah, tidak dibela, tetap dibela, ya. Tetapi kalau taqah, kekuatan orang untuk membelanya sudah tidak ada lagi, nah disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mengirim pasukannya untuk membela Ka'bahnya yang musyarrafah, sebagaimana Allah membelanya dulu ketika diserbu oleh kaum atau pasukan bergajah Raja Abrahah dari Yaman bernama Abrahah al-Ashram. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah peristiwa, 2 peristiwa menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk episode ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.